warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik. Oke, gimana kabarnya? Baik. Oke, namanya siapa ya? Hasna. Hasna, kelas berapa? Kelas 10. Oke, hari ini sudah tahu belum Hasna mau belajar apa? Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming ya. Oke, coba kita bahas dulu. Kita hari ini akan belajar mengenai apa saja. Yang pertama, mengenai pengertian pemanasan global atau global warming. Yang kedua, itu kita akan belajar mengenai apa aja sih penyebab dari pemanasan global. Yang ketiga, ada dampak atau akibat yang terjadi ketika terjadinya pemanasan global. Lalu yang keempat, yaitu solusi atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan ketika sudah terjadi pemanasan global ya. Terus yang terakhir adalah efek rumah kaca, dan mungkin nanti kita akan belajar apa hubungan antara efek rumah kaca dengan pemanasan global. Gitu ya. Oke, coba sebelum kita masuk materi atau pembahasan pertama, Hasna tahu nggak pemanasan global itu identiknya dengan apa? Identiknya dengan apa? Mungkin suhu, kebakaran, atau apa? Suhu ya, oke. Jadi pemanasan global itu identiknya dengan kenaikan suhu, atau kita merasa panas sekali, sumuk sekali, geram banget nih. Ibaratnya kata-katanya pemanasan global ya. Oke, lanjut aja. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian pemanasan global ya. Oke, pemanasan global. Oke. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi akibat adanya efek rumah kaca. Oke, coba kita baca bareng-bareng ya. Pemanasan global itu adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi akibat adanya efek rumah kaca. Oke, berarti di sini pemanasan global itu ada hubungannya sama efek rumah kaca ya. Tapi kita akan membahas efek rumah kaca nanti. Setelah kita paham dulu pemanasan global itu apa, terus nanti penyebabnya apa aja, dampaknya, solusinya, baru kita ke efek rumah kaca. Oke. Oke. Next, kita akan membahas penyebab dari pemanasan global itu sendiri ya. Oke. Ini udah pemanasan global pengertiannya. Terus kita lanjut lagi ke penyebab dari pemanasan global.
Coba, kalau ada kebakaran, pastinya ada api. Ibaratnya segala sesuatu hal yang terjadi di dunia itu pasti ada penyebabnya. Maka pemanasan global juga pasti ada penyebabnya. Kira-kira nih, penyebab pemanasan global itu apa? Hasna tahu nggak nih? Tahu nggak? Coba, orang panas-panas, ya berarti ada pemicunya ya. Oke, coba di sini Hasna pernah tahu permasalahan banjir? Itu yang menyebabkan banjir apa? Sampah. Sampah ya. Jadi ketika sampahnya sudah menumpuk, terus nanti ada hujan datang, itu akan terjadi luberan air dalam skala besar. Sama aja sama pemanasan global ya. Berarti meningkat ya, pemanasan. Berarti suhunya itu meningkat. Nah, suhunya meningkat itu karena apa? Bisa jadi karena pasokan oksigen yang kita hirup itu semakin menipis ya. Nah, penghasil oksigen itu apa? Dari apa? Dari itu tumbuhan ya, dari pohon. Jadi penyebab pemanasan global bisa apa? Penyebabnya apa? Gundulnya hutan ya. Yang pertama bisa karena kurangnya gimana? Reforestasi boleh, atau kurangnya pohon yang ada di bumi. Terus yang kedua ada apa lagi ya? Aku cek dulu. Terus ada tadi yang sesuai dengan apa namanya? Pengertian efek rumah kaca. Terus apa lagi? Penyebab pemanasan global, kurangnya pohon yang ada di bumi. Itu bisa menyebabkan ya, karena kurangnya pohon maka asupan kita untuk oksigen semakin menipis. Terus efek rumah kaca, nanti pengertiannya selanjutnya. Terus apa lagi ya? Kira-kira yang ketiga itu kurangnya kesadaran energi. Oke, jadi ada tiga, kurang lebih ya, ada tiga penyebab pemanasan global. Yang pertama yaitu kurangnya pohon ya. Jadi kurangnya pohon itu dapat menyebabkan kurangnya pasokan oksigen untuk kita, sehingga zat atau kadar karbon dioksidanya kan meningkat. Kalau karbon dioksidanya sudah meningkat, maka lapisan yang ada di atmosfer akan semakin menipis. Yang kedua adalah efek rumah kaca. Sedangkan yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran pada manusia untuk menghemat energi. Contoh energi yang dipakai manusia dalam kegiatan sehari-hari itu ada energi listrik ya. Jadi kalau kita boros pakai listrik itu juga menjadi penyebab terjadinya pemanasan
global. Maka salah satu penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran manusia. Karena yang pakai kan pasti rata-rata manusia kan? Gitu. Kita bisa lanjut lagi ya. Oke. Di sini sudah penyebab sudah, pengertiannya sudah. Terus selanjutnya apa kira-kira? Ada dampak. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dampak dari pemanasan global. Oke. Maaf ya, saya harus jinjit-jinjit dulu karena kurang tinggi. Oke, tadi sudah ketemu penyebabnya. Terus kira-kira dampak dari pemanasan global atau akibat dari pemanasan global itu banyak nggak? Banyak ya. Salah satunya apa? Suhu di bumi naik. Suhu di bumi naik ya, sesuai dengan pengertian tadi ya. Terus yang kedua ada apa? Lapisan ozon menipis ya. Terus kira-kira kalau suhunya di bumi itu kan ada kutub. Kalau suhunya naik berarti nanti kutubnya kira-kira mencair apa enggak? Mencair. Berarti mencairnya kutub es yang ada di kutub utara. Kalau sudah mencair nih, berarti permukaan air lautnya akan naik atau enggak? Naik ya. Berarti ketika kutub es itu mencair, maka permukaan air laut ikut naik, gitu ya. Oke, aku tuliskan dulu. Kita garis di 6-nya. Danger. Dampak pemanasan global. Yang pertama adalah naiknya suhu. Yang kedua ada selain naiknya suhu itu cairnya. Oke, kurang lebih ada 5 dampak pemanasan global. Yang pertama, naiknya suhu. Yang kedua, mencairnya es di kutub utara. Terus yang ketiga adalah naiknya permukaan air laut. Yang keempat ada kebakaran hutan karena suhunya panas ya. Otomatis kalau hutannya gundul
kurang hijau-hijauan, pasti itu kan sangat mudah untuk terbakar karena sensitif. Terus yang kelima adalah menipisnya lapisan ozon. Jadi kalau di bumi ya, di bumi itu kan gambaran kok. Anggap aja ini pulau-pulau. Jadi kalau matahari, bumi ya, di bumi ini kan bagian paling luarnya atau bagian permukaan itu kan yang tinggal di situ adalah manusia. Nah, di atasnya itu kan pasti ada lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer ini juga ada lapisan ozonnya yang melindungi bumi dari benda-benda langit ya. Jadi kalau misalkan ada meteor atau ada benda-benda langit yang lain, bumi itu nggak bisa langsung memasukkan karena dilindungi oleh lapisan ini. Tapi karena adanya pemanasan global, lapisan ini semakin lama semakin menipis. Ibaratnya kalau misalkan di film Kiamat tahun 2012 ya, itu dulu ada. Di film Kiamat tahun 2012 itu kan ada meteor yang jatuh ya. Nah, tapi sebenarnya yang namanya meteor itu tidak bisa langsung masuk ke bumi. Karena apa? Karena ada lapisan yang melindungi bumi. Jadi sebelum meteor itu bisa masuk pun udah hancur duluan tuh di lapisan atmosfer. Karena itu buat melindungi bumi dari benda-benda langit. Tapi karena adanya pemanasan global, lapisan ini semakin lama semakin menipis gitu. Kita lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu adalah solusi. Solusi saya baca berkali-kali. It's okay. Solusi pengendalian pemanasan global. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan reforestation. Oke. Biar apa? Biar pohonnya itu tambah banyak. Yang kedua adalah ketika kita sudah melakukan reboisasi dan pohon-pohon sudah mulai tumbuh banyak, seperti aksi-aksi yang sedang booming banget ini kan lagi viral ya, mungkin dari beberapa selebritas atau influencer yang mengadakan kampanye untuk menghijaukan bumi kembali, itu melakukan reboisasi. Yang kedua, kita dapat menghemat listrik, menghemat penggunaan energi listrik. Yang ketiga kira-kira menghemat penggunaan energi listrik sudah, terus melakukan reboisasi juga sudah, terus bisa ini ya dilakukan oleh siswa, mengurangi penggunaan kertas dan tisu. Jadi kenapa kok kertas dan tisu itu berpengaruh? Karena
dibuat dari pohon. Jadi kalau misalkan semakin banyak kita menggunakan, maka pasti semakin banyak pula pohon yang harus ditebang, gitu ya. Terus yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar. Nah, di sini contohnya apa? Ada motor, ada mobil, itu kan pakai bensin. Nah, bensin itu akan menghasilkan polusi. Nah, polusi itu yang dapat menyebabkan lapisan ozon atau lapisan atmosfer itu semakin menipis ya. Terus mengurangi penggunaan, oke. Terus gaya hidup sehat. Oke, sementara itu dulu. Barangkali materinya mau difoto dulu. Oke, barangkali mau difoto dulu. Sudah ya. Oke, next kita akan belajar mengenai apa itu efek rumah kaca. Tapi oke. Sebelum kita lanjut lagi ke efek rumah kaca, aku mau ulas dulu yang tadi sudah kita bahas. Ada berapa poin ya? Ada 4 poin. Yang pertama mengenai pengertian pemanasan global atau global warming. Kemudian yang kedua ada penyebab pemanasan global. Yang ketiga ada dampak dari pemanasan global. Lalu yang keempat adalah solusi pengendalian untuk pemanasan global. Oke, sebelum kita lanjut, aku buatkan apa ya? Pertanyaan sebelum kita lanjut ke pemanasan efek rumah kaca ya. Coba, oke. Coba aku membacakan beberapa aktivitas. Nanti kalian itu akan menyebutkan aktivitas mana sajakah yang dapat menyebabkan pemanasan
global, gitu ya. Oke, yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Yang pertama. Yang kedua, perluasan jumlah peternakan. Yang ketiga, perkembangan industri tanpa batas. Yang keempat, ada penebangan hutan secara liar. Ada 4 kegiatan. Di antara keempat ini, mana sajakah yang termasuk kegiatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan pemanasan global? 1, 3, 4. 1, 3, 4. Jumlah peternakan kira-kira iya enggak? Coba. Iya. Iya ya, berarti semuanya termasuk aktivitas dari menaiknya pemanasan atau aktivitas yang dapat menyebabkan pemanasan global. Yang pertama, tadi ada penggunaan bahan bakar fosil. Ini udah jelas banget menjadi penyebab ya, karena penggunaan bahan bakar fosil itu dapat menyebabkan polusi sehingga itu dapat menyebabkan pemanasan global. Terus yang kedua, perluasan jumlah peternakan. Yang namanya ternak ya. Sorry. Peternakan itu kan banyak. Bisa peternakan ayam, bisa peternakan sapi, kambing. Ini jenis-jenis ternak itu kan banyak. Nah, yang namanya peternakan pastinya akan menghasilkan limbah limbah kotoran dari hewan tersebut. Di mana kotoran hewan itu akan menghasilkan gas metana. Nah, atau gas CH4 ini itu bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Makanya ketika peternakan itu semakin luas, maka itu menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Maka kita harus mengimbanginya dengan menanam banyak tanaman, gitu ya. Atau kita juga bisa mengolah kotoran tersebut menjadi suatu sumber energi yang bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti biogas atau biomasa. Tapi kalau biomasa itu biasanya dari tumbuhan. Jadi tumbuhan yang kita olah mungkin bisa kita jadikan pupuk atau yang lainnya. Kalau biogas, nanti biogasnya itu sendiri yang bisa kita jadikan sebagai sumber energi. Gitu. Terus yang ketiga tadi adalah perkembangan industri tanpa batas. Industri itu oke, tapi kalau misalkan nggak ada batasnya itu juga menjadi oke. Ya, karena apa? Yang namanya industri pasti menghasilkan limbah. Ya. Limbah itu kalau diolah maka akan berbahaya. Yang keempat, penebangan hutan secara liar itu udah jelas banget akan menjadi penyebab pemanasan global. Ya, kayaknya baiknya aku tulisin apa ya? Coba aku tuliskan contoh. Contoh aktivitas dari pemanasan.
penyebab pemanasan global. Oke, tadi kita sudah membahas banyak sekali mengenai poin-poin dari pemanasan global. Selanjutnya kita akan membahas mengenai efek rumah kaca. Oke. Efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca itu kira-kira gimana? Apakah rumah yang bentuknya seperti kaca atau gimana? Rumah SpongeBob? Rumah SpongeBob. Oke, kita abaikan aja. Apakah seperti rumah tapi bahannya itu kaca disebut efek rumah kaca? Bukan ya, meskipun sebenarnya konsepnya itu kurang lebih sama seperti itu, tapi ini bukan seperti itu. Efek rumah kaca itu merupakan proses Oke. Jadi efek rumah kaca itu merupakan proses penyebab terjadinya pemanasan global akibat dari gas-gas rumah kaca yang tertahan pada lapisan atmosfer. Berarti di sini adalah kata kuncinya penyebab pemanasan global akibat dari gas rumah kaca yang tertahan pada lapisan atmosfer bumi. Berarti nanti ada hubungannya sama beberapa jenis gas ya. Terus kira-kira gas-gas rumah kaca ini terdiri dari apa aja sih?
Nah, gas rumah kaca. Oke. Gas rumah kaca, di sini ada gas metana. Terus gas karbon dioksida. Terus ada gas fluorokarbon atau CFC. Lalu ada masih banyak yang lainnya. Ya, ini adalah beberapa contoh gas-gas dari rumah kaca. Terus kira-kira proses terjadinya itu seperti apa sih? Jadi ketika misalkan ya di sini kalau ini bumi, terus ada sinar matahari. Ketika sinar matahari ini ke bumi, ya tidak semuanya itu diserap ya, tidak semua sinar itu diserap. Jadi ada sinar matahari masuk ke bumi, tapi tidak semua sinar masuk itu akan keluar semua. Ada beberapa yang diserap. Nah, ada juga yang harus dikeluarkan. Akan tetapi sinar matahari yang keluar tertahan lapisan Jadi ketika cahayanya masuk, itu kan ada yang diserap ya, diserap oleh bumi ini. Tapi cahayanya itu tidak semuanya diserap, tidak semua diserap. Ini yang diserap, tapi ada yang mau keluar nih. Ini diserap, dan ada yang mau keluar. Tapi harusnya kan keluar, tapi karena adanya gas-gas rumah kaca, cahaya ini balik lagi ke bumi, makanya terjadi efek rumah kaca. Karena udah mau keluar nih, berarti ini mau keluar ya, nggak bisa balik lagi. Nah, kan udah kelebihan yang diserap, keluar lagi, balik lagi, keluar lagi, balik lagi, seperti itu secara terus menerus. Makanya terjadi pemanasan global. Kalau terjadi secara terus-menerus, yang namanya pemanasan global ya, itu kan panas buminya, maka terjadi kebakaran hutan, terus ada mencairnya kutub. Itu terjadinya itu seperti itu, karena cahaya yang seharusnya keluar
dia itu tertahan di dalam bumi, makanya menyebabkan pemanasan global. Gas-gas yang menahan itu ada apa aja? Ada gas metana. Ini dihasilkan dari kotoran sapi atau kotoran hewan. Ya. Terus karbon dioksida. Ini otomatis dari polusi ya. Kalau klorofluorokarbon itu biasanya ada pada pendingin seperti AC dan pendingin lainnya. AC sama pendingin itu dapat menghasilkan gas-gas CFC atau klorofluorokarbon. Makanya kita kalau misalkan pakai AC itu harus dikontrol. Kalau misalkan lagi nggak dipakai, AC-nya dimatikan. Biar apa? Biar tidak menghasilkan gas ini. Kalau ketiga gas ini itu dihasilkan secara berlebihan, otomatis lapisan atmosfernya ketutup sama gas-gas itu kan. Maka penyebab itu yang menyebabkan cahaya dari matahari atau sinar matahari yang harusnya keluar jadi tertahan. Gitu. Silakan barangkali mau difoto dulu. Oke. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak nih? Belum ada? Belum. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai beberapa poin tentang pemanasan global. Yang pertama ada pengertiannya, ya. Yang kedua ada penyebab pemanasan global. Yang ketiga ada dampak pemanasan global. Yang keempat itu solusi pengendalian pemanasan global. Dan yang kelima adalah efek rumah kaca. Gitu ya. Oke. Aku sangat lelah berbicara, tapi it's okay. Kita belajar. Yang namanya belajar pasti ada fase capeknya ya. Nah. Oke. Tadi sudah dipoto semuanya. Lalu ya. Nah. Sebenarnya tadi kan dampaknya baru sedikit ya yang disampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa dampak lain seperti perubahan iklim, ya, ada perubahan iklim atau perubahan cuaca yang secara ekstrim seperti yang terjadi sekarang. Kalau sekarang kan kita merasanya sudah harusnya kemarau, ya, tapi kadang-kadang kita juga masih terkena hujan, bahkan hujannya itu hujan badai. Ya, padahal waktunya itu harusnya musim kemarau, tapi karena ini salah satu efek dari efek dari pemanasan global, maka kita itu sering merasakan terjadi hujan, ya, karena salah satu dampak dari pemanasan global itu kan perubahan cuaca yang ekstrem, ya, seperti itu kayak misalkan pagi atau siangnya itu panas banget, tapi ketika sudah sore tiba-tiba hujan, atau perubahannya itu sangat secara cepat gitu. Oke. Aku lagi kurang fit jadi agak batuk-batuk. Oke. Sebenarnya banyak sekali ilmuwan yang meneliti atau mencari solusi yang tepat untuk mengurangi pemanasan global. Tapi sebenarnya memang solusi paling ampuhnya adalah kesadaran dari manusia itu sendiri. Kalau manusianya itu tidak sadar dengan pentingnya untuk mengurangi penggunaan listrik, terus mengadakan reboisasi, terus gaya hidup
weekend nih, kita kan nggak kerja nih, tidak kerja, tidak sekolah, tidak ibaratnya aktivitas yang biasanya kita menghasilkan polusi itu bisa dikurangi dengan cara kita tidak menggunakan bahan bakar fosil. Dengan apa ya, ibaratnya kita kalau misalkan pergi-pergi itu nggak usah pakai kendaraan sendiri, pakai kendaraan umum. Terus selain itu juga kita bisa menggunakan real food. Kita masaknya benar-benar masak dengan bahan alam ya. Kita masak secara langsung, tidak fast food, karena fast food itu menghasilkan limbah ya. Jadi kita kalau misalkan makannya real food itu mengurangi limbah ya, mengurangi makanan instan ya. Makanan instan kan sampahnya itu banyak, maka itu akan menghasilkan limbah. Kalau kita mengurangi makanan instan, itu kita juga bisa berimpact atau memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Oke, berarti kalau secara garis besar ya, pemanasan global itu kira-kira bermanfaat atau merugikan bagi manusia? Merugikan. Tapi ya, sebenarnya pemanasan global itu juga salah satunya itu bisa bermanfaat bagi manusia. Karena apa? Kalau bumi ya, bumi ini kalau misalkan secara waktu lama itu tidak dapat pemanasan, atau ibaratnya ini nanti sinarnya keluar semua, buminya akan terasa dingin ya. Kalau buminya dingin, semuanya akan beku, cuacanya pasti ekstrim juga tetap, karena kayak di kutub misalkan. Kalau di kutub kan ada ibaratnya kita bisa lihat siangnya itu sangat luar biasa ya, maksudnya jarang siang kalau di sana karena kan nggak terkena matahari. Jadi matahari muternya kan di sebelah sini, sedangkan bagian atas itu tidak dilewati oleh matahari. Makanya kalau misalkan bisa terlihat siang itu sangat luar biasa. Makanya orang-orang yang ada di Antartika itu mereka merasanya malam, atau beberapa negara juga hanya merasakan siang itu sangat sebentar karena tidak terlewati oleh matahari, atau lewat tapi sebentar saja. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia 12 jam siang, 12 jam malam. Itu kita alhamdulillahnya seimbang. Kalau di negara lain beda lagi. Kita harus apa ya? Ibaratnya kalau kita lagi keluar negeri, kita juga harus mencocokkan suhu badan ya. Oke. Apa ya? Kita ulas lagi. Nomor 1, pengertian pemanasan global itu adalah naiknya suhu rata-rata di atmosfer bumi akibat dari efek rumah kaca. Terus yang kedua, penyebabnya itu ada banyak ya. Misalkan ada penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Terus perluasan jumlah peternakan. Yang ketiga, misalkan ada industri yang tidak dibatasi ya, secara penggunaan limbah dan lain-lain. Terus yang keempat, ada penebangan pohon secara liar. Yang kelima, bisa jadi kita tidak melakukan reboisasi, terus membuang sampah secara sembarangan, tidak menghemat penggunaan energi. Itu salah satu atau beberapa contoh aktivitas yang dapat menyebabkan pemanasan global. Oke. Kalau yang ketiga itu ada dampak ya. Kalau dampak pemanasan global ini sebenarnya bisa kita pakai kata kunci. Yang pertama cuaca, ya. Cuaca. Yang kedua tingginya muka air laut. Yang ketiga ada pertanian,
dari sektor pertanian ini ya. Terus yang keempat ada hewan dan tumbuhan, dan yang kelima adalah kesehatan manusia. Cuaca yang dimaksud di sini gimana maksudnya? Karena pemanasan global itu kan bisa menyebabkan perubahan cuaca secara ekstrim. Kita ambil kata kunci aja, cuaca. Ya, itu salah satu dampak pemanasan global, perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Yang kedua, tingginya permukaan air laut. Nah, tinggi muka air laut ini bisa dijadikan dua kegiatan atau dua kejadian yang termasuk dampak pemanasan global. Yang pertama otomatis tingginya muka air laut sendiri, ya. Yang kedua mencairnya es di kutub bumi. Terus yang ketiga adalah di sektor pertanian. Kenapa kok pertanian itu bisa terdampak? Nah, pertanian itu juga terdampak. Kenapa? Karena pemanasan global otomatis kan suhunya panas. Itu bisa menyebabkan gagal panen. Karena apa? Misalkan kalau nggak hujan-hujan, ya kita berarti nanti kekurangan asupan air, maka ladangnya atau lahan pertaniannya itu akan kekeringan gitu. Terus yang selanjutnya hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini juga dapat dipengaruhi atau terkena dampak. Kenapa kok demikian? Hewannya bisa punah karena kekurangan makanan. Misalkan ada hewan yang makannya tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhannya itu pada mati, ya, otomatis hewannya ikut mati karena tidak mendapat asupan atau tidak mendapat makanan. Atau bisa jadi kalau misalkan lagi terjadi kebakaran hutan, hewannya tidak punya tempat tinggal, itu juga berdampak ya. Terus yang kelima adalah munculnya berbagai macam wabah penyakit. Ya, kenapa kok sedemikian? Ibaratnya nih di kutub utara es kalau mencair, kira-kira kalian pernah curiga nggak di dalam es itu mungkin ada virus-virus tertentu? Pasti ya, pasti ada virus-virus tertentu yang mungkin selama beribu-ribu tahun itu terbeku atau tertutup oleh es-es yang ada di kutub. Tapi ketika es di kutub itu mencair, virus-virus yang tadinya ibaratnya dipenjara dalam bongkahan es itu akan muncul lagi, akan hidup lagi gitu. Oke, mungkin ya itu dari 3 poin yang kita pelajari tadi ya. Yang poin keempat adalah solusi pengendalian pemanasan global. Solusinya apa yang bisa kita lakukan? Secara kecil aja. Kita kalau misalkan pakai kertas itu seminimal mungkin. Kenapa kok demikian? Karena kita akan mengurangi penebangan pohon. Ya. Jadi kertas ini ya, ini itu terbuatnya dari pohon. Jadi semakin banyak kertas atau tisu, ya, sebenarnya kita kalau kertas mungkin tidak terlalu boros ya, tapi kalau tisu itu kita yang biasanya boros. Di tisu kertas itu kita bikinnya dari pohon. Ketika pohon itu banyak yang ditebang, otomatis hutan menjadi gundul, gersang, ya, makanya suhu di bumi itu akan terasa sangat panas karena ibaratnya yang menghasilkan oksigen aja itu yang menghasilkan oksigennya udah pada nggak ada, makanya buminya itu sangat gersang gitu. Oke, kira-kira ada nggak yang dibingungkan mungkin dari pemanasan global pengertiannya atau solusinya mungkin
paham? Masih belum paham? Belum. Belum ya, tidak ada pertanyaan ya. Oke, berarti sementara ini semuanya sudah paham ya, per poin sudah paham semua. Oke, biasanya kalau di sekolahan nih, kalian itu pasti ditanyai mengenai efek rumah kaca itu pasti, dan disuruh menjelaskan gimana kok terjadinya terjadinya efek rumah kaca itu gimana prosesnya. Nah, kalau ditanyakan seperti itu, kamu gambarkan saja ya. Gambarkan bagaimana ketika sinar matahari itu masuk ke bumi, lalu sinar matahari itu diserap, tapi tidak semuanya diserap. Ada yang diserap oleh tumbuhan, oleh hewan, oleh manusia, oleh kita semua. Tapi ada juga yang dikembalikan. Nah, pada saat mengembalikan ini, ya, sinar yang akan dikembalikan itu tertahan di lapisan atmosfer. Kenapa kok tertahan? Jadi lapisan atmosfernya itu sudah dipenuhi oleh gas-gas rumah kaca, yaitu gas metana, gas CFC, CH4, CO2 itu menahan dari sinar matahari yang akan keluar. Makanya ya ketika ini tertahan dia akan balik lagi gitu, maka terjadilah efek rumah kaca, kurang lebih seperti itu. Oke ya. Oke, mungkin sudah lama ya kita berbincang-bincang mengenai pemanasan global, efek rumah kaca, penyebabnya, solusinya. Coba kalau dari Hasna sendiri nih, kira-kira solusi yang bisa Hasna lakukan untuk mengurangi pemanasan global apa? Mengurangi atas mungkin. Ada apa lagi? Mengurangi tisu. Kalau pergi jauh pakai motor. Kalau pergi jauh? Pergi jauh pergi dekat. Pergi dekat masih pakai naik motor ya. Kalau jauh naik apa baiknya? Jangan pakai kendaraan umum. Oke, terus ada lagi? Reboisasi, oke. Mungkin selain itu kita juga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan reboisasi juga. Paling tidak satu rumah satu pohon. Ya, oke. Sebentar, aku cek dulu waktunya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini bisa saya cukupkan terlebih dahulu. Kira-kira semua materinya sudah dapat dipahami semua. Saya harap seperti itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.